Halo guys, kembali lagi dengan Asfi Techno. Apakah kamu sedang mencari smartphone dengan budget 2 jutaan yang menawarkan performa terbaik dan fitur-fitur canggih di pertengahan tahun 2025? Ada beberapa pilihan HP yang sangat worth it untuk dibeli. Dalam video ini, kita akan membahas tentang beberapa HP 2 jutaan terbaik yang siap membantu kamu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui lebih lanjut. Yang pertama, ada Motorola J45 5G. Hadir dengan mengusung layar seluas 6,5 inci dengan panel IPS LCD, resolusi HD+, refresh rate 120 Hz memberikan kemulusan saat scrolling, ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 dan didukung oleh RAM seluas 8 GB dan memori internal 256 GB. Dapat diperluas dengan microSD hingga 1 TB yang siap bersaing di kelas menengah dari segi performanya. Di sektor fotografi memiliki kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera makro, dan pada bagian depan terdapat kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh dengan pengisian daya 18 Watt yang relatif lambat menjadi kekurangan handphone ini. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp2.271.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Motorola J45 5G beserta spesifikasi ringkasnya. Yang kedua, ada Tecno Pova 7. Memiliki desain layar seluas 6,78 inci dengan panel IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz yang mulus, mengandalkan performa yang ditenagai oleh prosesor Helio G100 Ultimate tangguh dengan memori lega dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB dan masih dapat diperluas dengan microSD. Untuk kameranya dibekali kamera utama beresolusi tinggi yaitu 108 megapiksel dan 2 megapiksel kamera makro. Tidak adanya lensa ultrawide menjadikan salah satu kekurangan atau kelemahan dari ponsel ini, dan pada kamera depan memiliki lensa kamera 8 megapiksel, dibekali baterai dengan kapasitas jumbo 7000 mAh yang awet seharian untuk segala jenis pemakaian, dengan pengisian cepat 45 Watt. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp2.149.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Tecno Pova 7 beserta spesifikasi ringkasnya. Yang ketiga, ada Infinix Note 50. Hadir dengan layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan bezel tipis, refresh rate sangat tinggi di 144 Hz menjamin kemulusan saat scrolling, menawarkan performa yang ditenagai oleh prosesor Helio G100 yang tangguh, kapasitas memorinya lega dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB. Di sektor fotografinya mengusung kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan OIS dan 2 megapiksel makro. Tidak adanya kamera ultrawide menjadi titik kekurangan dari ponsel ini. Sementara pada kamera depan memiliki lensa kamera beresolusi 13 megapiksel, memiliki daya baterai yang awet dengan kapasitas 5200 mAh dengan pengisian cepat 45 Watt dan wireless charging 30 Watt. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp2.679.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Infinix Note 50 beserta spesifikasi ringkasnya. Yang keempat, ada Echo Z9X 5G. Memiliki layar seluas 6,72 inci dengan panel IPS LCD dengan resolusi HD+ dan refresh rate 120 Hz. Aktivitas seperti scrolling atau bermain game jadi terasa lebih mulus, memiliki performa yang cukup tangguh berkat prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, apalagi dengan kombinasi RAM 8 GB dan memori internal 256 GB dengan slot micro SD untuk ekspansi hingga 1 TB. Hadir dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera depth, serta kamera depan 8 megapiksel. Keterbatasan di sektor kamera menjadi titik kekurangannya. Untuk baterainya memiliki kapasitas yang sangat besar 6000 mAh yang sangat awet untuk seharian, dengan pengisian cepat 44 Watt. Untuk harganya sendiri, handphone
iQOO Z9X 5G dibanderol dengan harga Rp2.499.000 dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan iQOO Z9X 5G beserta spesifikasi ringkasnya. Yang kelima, ada Infinix Hot 50 Pro Plus, memiliki desain curve elegan dengan layar berjenis AMOLED seluas 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz, serta performa mumpuni yang ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G100 yang menawarkan performa baik untuk gaming dan penggunaan sehari-hari. Di sektor kamera, ponsel ini dibekali kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera depth, serta kamera selfie 13 megapiksel. Tidak adanya kamera ultrawide menjadi kekurangan dari ponsel ini. Dilengkapi dengan dukungan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt dan bypass charging, dan belum mendukung jaringan 5G. Untuk harganya sendiri, ponsel ini dibanderol dengan harga Rp2.349.000 dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Infinix Hot 50 Pro Plus beserta spesifikasi ringkasnya. Lanjut yang keenam, ada Itel S25 Ultra. Itel S25 Ultra menawarkan desain layar curve dengan panel AMOLED dan refresh rate 120 Hz dan resolusi Full HD+, memiliki performa yang cukup bagus di kelasnya berkat chipset Unisoc Tiger T620 yang menawarkan performa baik untuk penggunaan harian dan gaming ringan. Dari segi kamera, ponsel ini mengusung kamera utama 50 megapiksel dengan hasil yang cukup baik, serta kamera selfie 32 megapiksel. Tidak adanya kamera ultrawide menjadi titik lemah ponsel ini, serta memiliki kapasitas baterai yang cukup awet dengan kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18 watt dan fitur bypass charging. Untuk harganya sendiri, ponsel ini dibanderol dengan harga Rp2.184.000. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan handphone Itel S25 Ultra beserta spesifikasi ringkasnya. Selanjutnya yang ketujuh, ada Poco M7 Pro 5G. Poco M7 Pro 5G memiliki kualitas layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ yang mulus dan cerah. Ada sertifikasi untuk kenyamanan mata dan refresh rate 120 Hz. Punya performa yang ditenagai oleh prosesor Dimensity 7025 Ultra yang cocok untuk multitasking sampai gaming dengan kombinasi penyimpanan RAM 8GB dengan opsi penyimpanan internal 256GB dan slot micro SD. Di sektor kamera, dibekali dengan dual kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel dengan lensa Sony MX882, 2 megapiksel kamera depth dan kamera depan 20 megapiksel. Kekurangan dari handphone ini adalah tidak adanya kamera ultrawide, dilengkapi dengan baterai 5110 mAh yang awet dengan fast charging 45 watt dan dukungan speaker stereo dengan Dolby Atmos. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp2.779.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Poco M7 Pro 5G beserta spesifikasi ringkasnya. Yang kedelapan, ada Nubia Neo 2 5G. Hadir dengan layar seluas 6,72 inci IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz, kualitas layar imersif, cocok untuk gaming. Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tangula T820 dengan kombinasi RAM 8GB dan memori internal 256GB dengan slot micro SD serta dukungan shoulder triggers dan game space 2.0. Di sektor kamera mengusung kamera utama 50 megapiksel dan 2 megapiksel depth, dan pada bagian depan mengusung kamera selfie 8 megapiksel. Tidak adanya lensa ultrawide yang menjadi kekurangan ponsel ini. Dilengkapi dengan baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh yang super awet dengan pengisian cepat 33 watt. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp2.564.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Nubia Neo 2 5G beserta spesifikasi ringkasnya. Yang kesembilan, ada Tecno Camon 40. Mengusung layar seluas 6,78 inci dengan AMOLED melengkung dengan refresh rate 120 Hz, resolusi Full HD+, memiliki performa yang ditenagai oleh prosesor Helio G100 Ultimate yang cukup mumpuni buat gaming kompetitif.
Apalagi dengan kombinasi RAM 8 GB dan memori internal 256 GB dengan slot micro SD, di sektor fotografi ponsel ini mengusung kamera utama 50 MP serta 8 MP ultrawide dan pada bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 32 MP. Dilengkapi baterai jumbo berkapasitas 5200 mAh dengan pengisian cepat 45 Watt untuk menunjang penggunaan harian yang awet. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp2.534.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Tecno Camon 40 beserta spesifikasi ringkasnya. Jadi mana nih smartphone 2 jutaan terbaik pilihan kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi biar kamu gak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.